Kenapa wanita sekarang tidak respect dan nurut denganmu? Kan kamu pria. Nah, tidak segampang itu kawan. Ini bukan perkara wanita harus tunduk dengan pria di psikologi versus agama. Respect is earned, not get automatically. Di Indonesia ini sering dijadikan senjata tanpa pemahaman lebih dalam terlebih dahulu apa itu maksudnya, sehingga ini akhirnya menjadi teori belaka, sementara di prakteknya ada modernisasi hubungan. Teori ini pun mulai obsolet karena wanita mencari yang sepadan dan sekarang tidak mau lagi menerima ketidakadilan karena mereka sendiri bisa mencari uang. Halo, selamat datang di loveclinic.co.id. Saya membantu pasangan Indonesia, terutama pria, untuk membangun kembali hubungan mereka dengan lebih sadar, dengan pengetahuan dan skill hubungan. Please subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten informatif selanjutnya. Private coaching, masterclass, dan program terapi hubungan juga ada secara privat dan grup. Saya sertakan link di deskripsi di bawah bila Anda tertarik untuk sesi-sesi tersebut. Sebagai manusia, kalian pikir sendiri saja. Orang yang kalian respect itu seperti apa sih? Dia kompeten, dia pemimpin yang baik, dia bisa diajak bekerja sama. Nah, kalau kalian tidak membawa kualitas-kualitas tersebut dalam diri kalian, yang bisa dijadikan teladan bagi wanita dan keluarga kalian yang secara naluriah mencari orang yang bisa dikagumi oleh dia, ya dia akhirnya tidak bisa merespek kamu dan akhirnya dia jadi lebih maskulin karena mau tidak mau dia yang harus melakukan apa yang harusnya menjadi bagianmu. Now, don't get me wrong, saya proponen bahwa kita semua harus memperlakukan semua orang dengan respect. Tapi dalam konteks hubungan, ini sangat sulit dilakukan dan dipertahankan bila kalian sendiri tidak bisa mempertahankan respect tersebut dengan kualitas diri kalian sendiri, yaitu leadership. Akan saya jelaskan 3 alasan kenapa wanita kehilangan respect dengan prianya. 1, dia tidak punya kontrol atas emosinya. Jadi saat tertrigger karena perempuannya komplain tentang sesuatu misalnya, dia jadi ketakutan atas intensitas emosi itu, lalu entah dia marah, sarkastik, dismissive, defensif, atau dia diam saja dan menjadi dingin ke wanitanya. Reaksi-reaksi seperti inilah yang mendorong wanita itu masuk ke fight or flight mode-nya dia, yang menyebabkannya untuk merasa tidak aman dengan pria ini. Dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan bebas. Banyak pria berpikiran bahwa dengan mereka seperti ini, maka mereka logis dan mereka menghindari konflik. Tetapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah merusak fondasi keamanan emosional dalam hubungan tersebut dengan memberikan jawaban-jawaban yang bagi mereka itu rasional dan logis. Pada saat wanitanya hanya ingin didengarkan dan divalidasi terlebih dahulu sebelum mendengarkan sudut pandang kalian. Pada intinya, orang akan lebih mendengarkan saat mereka didengarkan dengan baik terlebih dahulu, terutama bila mereka yang membawakan masalahnya. 2, dia tidak punya kepemimpinan. Wanita ingin dipimpin oleh pria sehat yang maskulin, yang jelas dengan direksi dan keputusannya, yang juga memikirkan dan melibatkan pemikiran wanitanya di prosesnya. Saat dia terlalu pasif dan tidak tegas, dia mendorong wanitanya untuk menjadi lebih maskulin dan selalu memimpin, membuat rencana, inisiatif, mengorganisasi semuanya, melakukan semua di rumah tangga, dan tugas-tugas begini bila dia merasa terlalu banyak dan terlalu berat akan membuat diskoneksi dengan sisi femininnya yang akhirnya dia harus menjadi pemimpin dalam hubungan itu dan menjadi lebih stres karena insting alamiah kita sebagai wanita itu adalah merawat dan mencintai, bukan untuk melakukan tugas-tugas di garda depan terus-menerus. Dia lalu menjadi pedas dan negatif karena merasa terlalu berat. Kalian lalu terjebak dalam siklus dia jahat dan kalian shutdown atau marah. 3, tidak konsisten. Saat pria komplain mengenai sesuatu tapi tidak ada action yang diambil untuk membuat suatu perubahan, atau dia bilang akan melakukan sesuatu tapi tidak dilakukan, ini membuat kepercayaan dalam hubungan itu mulai runtuh.
Wanita selalu mencari orang yang bisa diandalkan dan dipercaya. Dan salah satu cara menunjukkannya itu adalah dengan konsistensi dan follow up atas perkataan mereka sendiri. Tentu saja problemnya terkadang terletak lebih dalam dan terjadi karena pikiran-pikiran otomatis. Jadi, saya sedang membuat program-program untuk menangani hal-hal umum yang terjadi pada pikiran-pikiran otomatis yang terjadi pada kita tersebut. Guys, if you want that respect, first learn how to gain that respect. Orang ada yang kaya tetapi sombong, jadi dia tidak mendapatkan respect karena orang bisa berlaku baik di depannya, tapi gosip di belakang orang ini. Orang yang berbudi luhur dan berakhlak baiklah yang mendapatkan respect tersebut. Meskipun dia tidak kaya raya, dan itu bisa diraih dengan kalian mempelajari emosi kalian terlebih dahulu dan paham cara berelasi dan berkomunikasi yang baik dan bernegosiasi dan berdiskusi. Belajarlah dari alfanya simpanse. Kita sama mereka itu 11, 12, 99% DNA-nya sama. Alfa mereka itu bukan simpanse yang paling kuat di grup tersebut. Alfa mereka itu simpanse yang mau turun tangan dan bahkan ikut membantu menjadi ayah bagi bayi simpanse lain yang mungkin ayahnya itu sudah tidak ada. Dia tahu caranya berelasi dan memimpin walaupun secara fisik bukan yang terkuat. Kalau kamu bisa belajar kebutuhanmu, maka dengan itu kamu juga tahu wanita seperti apa yang harusnya berada di sampingmu. Pilihlah seseorang yang kamu butuhkan untuk masa depanmu yang cukup kamu sukai juga, supaya kamu tetap mau memberikan usaha bagi dia. Bukan cuma karena kamu suka fisiknya dan baiknya saja. Feeling bisa berubah. Kualitasmu sendiri belum tentu bisa berubah. Tapi wanita bisa berubah kalau kamu bisa memimpinnya dengan tepat. Bagaimana saya tahu ini? Soalnya klien wanita saya itu rata-rata satu sesi kalau saya omongin, sesi berikutnya itu suaminya laporan sama saya. Istri saya berubah jadi lebih feminin, coach. Tapi malah dia yang jadi kesulitan meresponnya itu seperti apa. Jadi di pengalaman saya, untuk pria itu butuh lebih banyak sesi dan arahan untuk menjelaskan satu persatu mengenai emosinya sendiri. Which is fine, by the way, you guys are better di tempat lain. Misalnya militer, ya kan, kenapa lebih banyak pria? Ya karena kalian memang lebih kuat di situ. Kalau wanita ikut militer dia masih ada unsur paksaan diri misalnya waktu menstruasi. Tapi profesi yang kurang cocok kan akhirnya sebenarnya bagi wanita. Dunia kita ini dibangun dengan sistem pria yang terjadwal. Padahal kita wanita ini kan punya mood 4 musim setiap bulan yang tidak ada jadwalnya. Sehingga saat kita harus mengikuti jadwal dunia yang tertata seperti pria, akhirnya itu menimpakan suatu rasa stres dalam pikiran kita, baik itu secara sadar ataupun tidak. Saat kita tidak bisa mundur ke femininitas kita, di mana kita bisa mengikuti aliran dan ritme tubuh kita sendiri. Karena saya sendiri pernah mengalami keduanya, saya bisa berkata saya lebih suka menjadi wanita yang feminin, yang mengikuti jadwal tubuh saya sendiri. Saya paham ini bisa jadi usaha yang cukup berat, apalagi bila kalian telah terluka dulu di masa kecil, karena orang tua yang punya luka yang sama. Tapi saya ingin Anda lihat ini daripada menjadi suatu pekerjaan. Saya ingin Anda melihat ini menjadi suatu proses pertumbuhan, pematahan trauma, dan enjoylah prosesnya. Pria yang maskulin dan kuat itu tidak gampang diatur oleh aturan-aturan masyarakat. Makanya penting bagi kalian untuk tahu dan punya pemahaman atas bagaimana kalian memimpin, konsistensi kalian sendiri bagaimana, dan bagaimana kalian selalu muncul bagi diri kalian sendiri, istri dan anak, karena semua hal ini akan membuka dan menginspirasi perempuanmu untuk mundur dan menyerahkan dirinya padamu. Berikan dia empati saat dia khawatir denganmu, berikan dia kabar saat dia ingin kamu berikan dia kecupan sebelum berangkat kerja, berikan dia kecupan kecil setiap harinya. Walaupun ini terlihat seperti suatu rutinitas yang mungkin awalnya tambah repot gitu. Tapi lama-kelamaan akan kamu lihat bahwa disinilah cinta itu terbangun. Di hal-hal kecil seperti inilah cinta itu tumbuh dan kamu akan mulai menghargainya hanya saat kamu tidak bisa melakukannya lagi. Ini adalah hal-hal yang diinginkan oleh wanita di atas kepemimpinan suaminya, yaitu merasa bahwa dia diperhatikan dan diberikan cinta oleh pasangannya.
Saya juga paham mendengar ini dari seorang perempuan mungkin tidak mengenakan. Dan ada pula wanita yang selalu tersakiti di hubungannya sebelumnya itu. Dan membawa traumanya dia dari hubungan sebelumnya, itu dia menjadi akhirnya terlalu maskulin. Itu saya tidak menutup kemungkinan tersebut. Saya sarankan bagi pria, kalian ikuti coach pria mengenai kemaskulinan di sosial media. Banyak sekali bertebaran, apalagi yang di luar negeri ya, bukan seperti model Andrew Tate yang money, power, women, sex itu tidak ada family value-nya. Dan kamu tidak akan mendapatkan hubungan atau keluarga yang memuaskan batinmu dengan mengikuti model-model seperti alpha yang kayak gitu. Tetapi coba carilah masculine family man coach yang bisa mendireksikan kalian untuk mulai menyembuhkan kemaskulinan yang terluka saat kecil ini. Dan saya bisa membantu Anda di atas itu secara lokal bila Anda butuh seseorang untuk memberikan alat-alat komunikasinya, alat-alat psikologinya dengan pasangan Anda. Dan juga dari segi emosional lainnya di mana saya juga bisa memberikan Anda masukan dari sudut pandang wanita, karena saya paham kalian mungkin tidak ada feedback loop-nya dan melihat progres pertumbuhan Anda. Ini Coach Surfi dan terima kasih telah menonton. Klik link di deskripsi untuk konsultasi, masterclass, dan subscribe untuk video-video selanjutnya mengenai hubungan dan cinta. Itu akan membuat saya senang dan semakin bersemangat untuk mengedukasi masyarakat kita. Follow saya di sosial media lainnya, di Instagram dan TikTok juga. Anda akan lebih banyak mendapatkan tips dan info mengenai relationship, psychology, dan komunikasi. Link untuk masterclass komunikasi ada di bawah. Dan juga program terapi hubungan imago. Saya juga sertakan link Patreon. Saya sangat menghargai dukungan dan support Anda semua. See you next video.